Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mengatasi dampak negatif dari baut selek di bagian kop motor Versa ataupun Mega Pro ataupun CRF ya, sama saja. Nah, sehingga berdampak mengakibatkan oli ngelai di bagian head ya. Setelah saya bersihkan, kemudian saya buka kopnya, kemudian buka gigi sintrik menggunakan kunci T8, kemudian mur head menggunakan kunci 12. Kita lepas seperti ini. Nah, setelah terlepas mur dan ringnya seperti ini, pakai kunci ya, bukan pakai linggis. Kemudian tinggal kita lepas gigi sintriknya dulu. Nah, dari rantai keteng, kemudian tinggal kita ambil ke atas ya. Nah, dan segojon sudah bisa kita ambil sama rocker arm dan noken asnya seperti ini. Nah, ini baut yang seleknya ada 2 biji ya. Langsung saja kita perbaiki dengan cara kita recoil ya teman-teman. Karena untuk proses recoil ini nggak bisa ditodong ya, karena kehalang oleh rangka ataupun sasis ya, jadinya susah untuk ngebornya. Jadi supaya aman, serbuknya juga nggak masuk ke dalam mesin, kita bongkar seperti ini. Kok nggak lama-lama amat, cepat ya. Sekalian kita cek-cek gitu. Nah, kita bor, saya kasih jarak lurus menggunakan bekas roller ini supaya lurus ngebornya ya. Nah, oke, kemudian setelah dibor kita semprot, nggak usah dibablasin ke dalam, nggak perlu. Kemudian langsung kita tap lagi. Jadi saya ini pakai roller supaya lurus aja lah gitu teman-teman, nggak pakai bos juga tidak masalah kalau udah skill dewa mah. Nah, oke, setelah di cekelan seperti itu ya, karena harus dicekelan, dipegang sama orang ataupun pakai catok supaya nggak muter ya. Yang muter itu mata tapnya, bukan rocker armnya ya. Nah, jadi mudah sekali ini, padahal sepele ya, gara-gara baut selek dol, jadi harus dibongkar seperti ini. Gara-gara ngencengin baut mungkin ya, jadinya selek mungkin gitu. Tapi yakin ya, karena dolos selek ini pasti proses pengencangan terlalu kencang ya teman-teman. Ada juga yang lain, mungkin mesin panas dikencangin, itu bisa jadi terjadi ya. Nah, jadi udah gak usah dibablasin ke dalam, cukup mentok saja seperti itu. Ulirnya sudah terdapat dan terlihat. Jadi ini udah pasti bakalan mantap lah pokoknya mah. Nah, tinggal kita yang satunya lagi sama, terus di tap lagi seperti ini ya. Saya gunakan recoilnya M6 ya teman-teman. M6 khusus untuk baut M6 ataupun baut 10, bisa kita sebut di Indonesia itu orang-orang menyebutnya baut 10, padahal itu kunci-kunci 10 tapi bautnya 6 mili. Nah, jadi disebutnya seperti itu lah, tergantung daerah, beda bahasa cara, tapi tujuannya mungkin beda. Nah, oke, setelah di recoil seperti ini tinggal kita semprot aja, hati-hati perem, takut kena mata ya. Nah, setelah itu kita langsung proses recoilan. Nah, ini recoilnya ya teman-teman. Nah, ini aman banget, gak bakalan selek-selek lagi, dijamin halal. Paling bautnya patah kalau misalkan terlalu kencang, pokoknya gak bakalan membuat dudukannya selek, losdol, aman. Nah, udah cukup seperti itu. Harus rada mendem dikit ya supaya tidak ada gandet di bagian atas. Tinggal kita perintil aja seperti ini sampai masuk. Kemudian centilan bagian dalam tinggal kita ketuk aja, nanti juga keluar sendiri. Nah, pakai alatnya khusus. Nah, kita balikin tuh, udah pada keluar ini centilan-centilannya. Langsung aman, tinggal kita bersihkan lah pakai bensin ya. Disemprot-semprot lagi. Sebelum disemprot kita cek dulu bautnya tuh rata ya teman-teman. Mantap sekali ini mah, luar biasa pokoknya mah. Indonesia pasti bisa. Nah, oke, setelah itu tinggal kita bersihkan pakai bensin ya. Takutnya ada partikel-partikel ataupun opum ya yang kecil-kecil nempel. Nah, oke, langsung kita pasang. Ada 2 buah pin dowel ya. Posisi rocker arm top ya teman-teman. Noken as top itu ya. Jadi saat pasangnya tidak menekan. Nah, jadi paskan seperti ini. Nah, harus pas, langsung pas-pas. Nah, oke, setelah dirasa pas, liangnya kan masuk ya. Langsung kita dedetin dikit lah, harus sampai ngeplak ke bawah ya. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang murnya ya. Nah, dan ini untuk murnya spesial ya, panjang-panjang kayak baut, tapi ini mur ya teman-teman, mur super long. Nah, jangan lupa dipasang ringnya ya, ringnya.
Kemudian saya kencangkan pakai torsi, gak pakai torsi juga tidak apa-apa teman-teman. Yang penting sesuai dengan feeling, akal sehat ya. Yang penting kitanya sehat. Kalau sakit kan gak bisa ngencangin mor ataupun baut ya teman-teman. Nah oke, ketika kita proses pengencangan juga kita silanglah secara rata ya. Jadi prosesnya bertahap ya, jangan langsung dikencangin satu-satu, nantinya nyewaw sebagian. Jadi kalau rata tinggal kencangin gitu. Nah saya torsi di angka 24,5 ya teman-teman, karena ini untuk bautnya baut M8. Rata-rata baut M8 itu torsi 24,5 sampai dengan 25. Nah setelah bunyi trek sudah cukup. Kemudian kita buka baut yang di bagian magnet. Kita lihat topnya ya, garis tanda T harus pas di lubang ataupun garis kecil itu. Kemudian saat proses pasang gigi sintrik, garisnya vertikal ya, kiri kanan, titiknya miring. Nah sebelum kita pasang gigi sintrik, kita harus kendorkan bagian penekan tensioner otomatis. Gunakan obeng ketok PH3. Kita gunakan alat bantu kunci 8 ring pas. Jadi kita cukup buka tutupnya saja. Sediakan obeng min kecil, kita putar ke bagian kanan sampai dengan penekan tensionernya itu mengunci. Nah setelah mengunci seperti ini, baru kita bisa memasang gigi sentriknya. Nah garisnya seperti ini, tapi titiknya miring ya, sejajar dengan tanda di bagian blockheadnya tersebut untuk titiknya tersebut. Nah tinggal kita masukkan seperti ini, udah pas di bagian lubangnya. Tinggal kita pasang bautnya. Nah bautnya hati-hati nanti jatuh ke bawah, harus kuat pegangan kita. Kalau bisa tangan kita gesek dulu ke tembok supaya terjadi kemagnetan ya, kutub utara nyamperin tangan gitu. Kemudian tinggal kita kendorkan lagi, jadi supaya menekan otomatis. Nah ketengnya oke, udah menekan, tinggal kita tutup lagi ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita kencangkan, kencangannya kita putar ke kiri ya, supaya bisa kuncinya masuk. Nah setelah masuk seperti ini, kemudian tinggal kita putar lagi ke kanan supaya bisa masuk lagi kuncinya. Oke, udah masuk, ini udah kencang ya, secukupnya saja, nggak perlu kencang terlalu loba. Kemudian tinggal kita sekalian setel selah klepnya ya teman-teman, menggunakan puller ya teman-teman. Kalau skill dewa mah pakai piling juga mantap lah, tapi kan piling itu terkadang meleset juga teman-teman ya. Nah piling suka meleset. Kalau pakai alat ukur kan udah terjamin ya, ada alat ukur. Kalau misalkan kita pertukangan bangunan kan, kalau nggak ada pasukon sama water pass kan suka miring ya. Jadi bengkel juga sama, harus ada alat. Kalau nggak ada alat nantinya ngaco teman-teman ya. Nah kita setel, sesuaikan aja dengan selera, yang in 0,010, yang X 0,015 ya, standar itu. Nah oke, setelah kita setel seperti ini, jangan lupa pasang pindowal bagian atas untuk jalur oli teman-teman. Nah harus dipasang ya pindowalnya, supaya oli bisa naik ke head bisa melumasi bagian rocker arm dan rocker as. Tinggal kita pasang lagi kopnya, karetnya kita pasang. Nah seperti ini, dan ini udah dijamin mantap. Jadi tutorialnya mudah sekali, singkat ya, jadi bisa dilakukan ya, dilakukan di bengkel, jangan di rumah. Kalau di rumah kan nggak ada alat ya, jadi harus bawa ke bengkel. Teman-teman cukup nyimak dan tahu cara perbaikannya seperti ini. Mengatasi lambereh bagian head, caranya di recoil seperti ini, dijamin ini mah aman teman-teman, gak bakalan selek lost doll. Paling bautnya patah kalau misalkan ada kerusakan lagi. Jadi jangan terlalu kencang ngencenginya ya.